Semua orang pasti tahu dengan lalat, hewan yang menjijikkan dan tidak disukai banyak orang karena dianggap mengganggu dan kotor. Hinggap di mana saja, di tempat sampah, sisa makanan, kotoran, kemudian sampai kepada makanan dan minuman yang akan kita santap. Banyak yang bertanya, termasuk saya sendiri, jika hewan ini menjijikkan dan menimbulkan penyakit, lalu kenapa Tuhan menciptakan? Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 73 mengatakan, "Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk membuatnya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah." Seperti kata ayat di atas, ini merupakan perumpamaan. Jadi, sebagai manusia, makhluk yang berpikir, kita coba menelisik perumpamaan tersebut sebanyak yang sanggup kita telisik. Pertama, menurut para mufassir, ayat ini lahir dahulu untuk menghinakan manusia yang menyembah berhala sebagai Tuhannya. Maka Allah memberi perumpamaan dengan lalat, di mana berhala tersebut tidak akan sanggup membuat makhluk yang menjijikkan itu, apalagi mampu memberi yang lebih baik kepada penyembahnya. Bahkan lalat lebih kuat dari penyembah berhala itu sendiri dalam mempertahankan sesuatu yang telah mereka ambil. Perumpamaan kedua, lalat merupakan simbol keseimbangan dalam kehidupan pergaulan manusia sehari-hari yang banyak mengandung sisi baik dan buruk, sehingga pikiran kita terlatih untuk melihat sesuatu hal dari berbagai sudut pandang dengan pikiran kritis dan fleksibel, dapat memahami setiap masalah dengan lebih jelas sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan menyimpulkan dengan adil untuk semua subjek yang terkait di sana. Perumpamaan ketiga, kita akan tahu bahwa hidup di dunia ini tidaklah sendiri. Ada makhluk lain selain manusia. Makhluk nyata atau gaib, besar atau kecil, terlihat jelas atau pakai alat, liar atau jinak, dan lain-lain. Kehidupan adalah sebuah siklus yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem dengan perannya masing-masing. Bukankah lalat juga mengisi substansi dalam rantai kehidupan? Lalat itu ibarat mesin penghancur dalam proses penguraian bagi makhluk yang sudah mati atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, seperti kotoran atau sampah misalnya. Lalat juga menghidupi ekonomi banyak orang, misalnya sebagai objek kajian yang diteliti banyak ilmuwan dengan menghasilkan karya-karya yang luar biasa, menciptakan alat atau bahan pembasmi berbagai merek dan produk yang dijual mulai dari supermarket sampai pada toko-toko kelontong. Sadar atau tidak, lalat juga melahirkan para ilmuwan sampai pada profesor di bidangnya. Perumpamaan yang keempat dah menjawab semua pertanyaan tentang keberadaan lalat di muka bumi ini. Sampai-sampai lalat pun tertulis di dalam Al-Quran. Kita bisa saja berbangga memiliki harta, kasta, tahta, sampai ilmu yang melimpah ruah. Namun, sadarkah kita
ketika seekor lalat yang kecil ini menebarkan benih kehancuran sedikit saja melalui makanan yang kita makan. Semua orang akan repot karena kita bolak-balik ke kamar mandi atau toilet, sebab sistem pencernaan kita telah diporak-porandakan oleh lalat. Bisa kita bayangkan jika lalat tidak pernah ada di muka bumi ini. Bangkai-bangkai, kotoran, sampah akan tetap bentuknya seperti itu, karena tidak satu pun yang dapat mengurainya selain daripada lalat. Bahkan di dunia kedokteran, seekor lalat pun dapat berperan penting dalam menciptakan suatu obat penawar dengan melibatkan banyak komponen, mulai dari pemerintah, pejabat terkait, dokter, ilmuwan, sampai kepada perusahaan-perusahaan farmasi. Jadi, perumpamaan ini, kita sebagai manusia yang memiliki kelebihan dari makhluk lain, jangan memakai sifat lalat dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah diri sendiri, menjadi manusia yang dimanusiakan, dengan penuh harapan akan rahmat, kebaikan, dan hidayah dari Sang Maha Pencipta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.